Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat selalu, semangat selalu dan menjalani hari-hari dengan positif. Oke, bahasan kita kali ini adalah menjadi pribadi yang mandiri. Nah, kemarin kita sudah mengisi angket. Di mana hasil angketnya kalian sudah tahu bahwa kita itu ada di skala yang mana. Apakah saat ini kita berada di skala kurang mandiri, sudah cukup mandiri, ataukah kita alhamdulillah kita sudah mandiri gitu. Nah, sebetulnya setelah mengisi angket itu atau sebelum kita mengisi angket itu dengan kata mandiri, kita itu bertanya-tanya, mandiri itu apa sih? Atau sebetulnya kalian semuanya sudah tahu mandiri itu apa? Nah, untuk bahasan kali ini itu kita akan bahas menjadi pribadi yang mandiri. Ya, pengertian mandiri itu sendiri ialah percaya kepada diri sendiri tanpa harus menggantungkan hidup atau setiap keputusan kita itu kepada orang lain. Jadi kita punya nilai-nilai, punya prinsip, kita berani menanggung risiko itu tanpa harus menggantungkan diri sama orang lain. Kenapa sih mandiri itu penting? Karena memang mandiri itu hidup kita itu nantinya akan ada dalam potensi terbaik gitu. Jadi hidup kita itu akan berada dalam potensi terbaik diri kita. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi, kamu bisa mewujudkan mimpi itu. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu, kamu tidak perlu takut bahwa itu nggak boleh, itu salah. Kamu tahu mana yang benar, mana yang baik gitu. Terus kemudian salah satu untuk mencapai keberhasilan hidup itu ialah kemandirian gitu. Jadi kalau kamu mau berhasil dalam hidup kamu, maka kamu harus mandiri. Udah belum sih semua orang itu mandiri? Tidak semua orang mandiri. Nah, kemarin kan kita sudah mengisi angket, sudah tahu kan kita ada di tingkat yang mana. Nah, sekarang yang awal-awal kan dibahas adalah kenapa sih atau apa sih hal yang membuat hidup kita itu tidak mandiri. Nah, yang pertama ialah sikap ketergantungan pada orang lain. Jadi kita itu selalu merasa tergantung sama orang lain. Jadi misalnya, oh orang itu berhasil, aku mau minta bantuan lah sama dia gitu. Oh orang itu sukses, aku mau minta bantuan sama dia, misalnya seperti itu. Jadi kita itu tergantung sama orang. Nggak ada kita. Nah itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang membuat kita tidak mandiri ialah persetujuan. Jadi kita selalu meminta persetujuan sama orang lain. Misalnya hari ini pakai baju apa ya? Gitu. Baju ini bagus nggak sih? Ini lucu nggak sih gitu. Nah kita itu selalu meminta persetujuan sama orang lain. Jadi kalau misalnya teman kita, baju ini bagus nggak sih gitu kan, kita nanya ke teman, terus kata teman tuh nggak itu mah nggak bagus, jelek. Padahal kamu suka sama baju itu gitu, kamu ngerasa itu bagus gitu, tapi karena teman kamu nggak setuju, ya kamu nggak jadi ngambil baju itu gitu. Nah itu salah satu juga contoh kita tidak hal yang membuat kita tidak mandiri. Jadi kita itu selalu meminta persetujuan sama orang lain. Lalu yang berikutnya ialah membandingkan. Sering gak sih kita itu membandingin hidup kita sama orang lain? Si Ama lebih bahagia ya, si Ama cantik ya, si Ama lucu ya, misalnya si B kayak gini gitu. Jadi kita itu selalu melihat kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jadi selalu kita bandingkan. Pernah dengarkan prinsip bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau? Nah, sampai kapanpun itu akan terjadi. Jadi rumput tetangga akan selalu lebih hijau ketika kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Kita tidak selamanya akan bahagia. Karena apa? Karena kita selalu berada dalam posisi yang kurang gitu. Karena orang lain itu selalu lebih bahagia dari kita. Karena rumput tetangga itu selalu lebih hijau, sedangkan rumput kita selalu kering kerontang. Padahal aslinya kita juga punya banyak hal gitu yang membuat hidup kita bahagia. Tapi karena kita selalu membandingkan, jadi kita selalu tidak bahagia. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, butuh pujian. Butuh pujian ini juga bergandengan dengan hal yang kelima, yaitu butuh pengakuan. Contohnya gimana sih butuh pujian sama pengakuan? Jadi misalnya kita melakukan sesuatu hal itu hanya untuk dipuji. Ketika orang tidak memuji, maka kita akan kecewa. Gitu. Udah mah susah-susah ya gitu berubah, ternyata kita tidak dibilang baik, kita tidak dianggap baik, kita tidak dipuji. Atau misalnya seperti ini, kamu upload sesuatu di medsos. Misalnya kamu upload video di IG, video itu kamu buat bener-bener full dengan segala pemikiran, dengan susah payah. Jadilah video itu ternyata yang like-nya sedikit gitu.
Terus akhirnya kamu ngerasa, kok like-nya sedikit ya, siapa aja nih yang nge-like, kok teman-temanku si ini si itu nggak nge-like. Nah seperti itu. Jadi kamu butuh akan pujian, butuh pengakuan. Sedangkan kalau misalnya kamu mandiri, kamu tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan. Ketika video kamu sedikit yang nge-like, atau hal-hal yang kamu lakukan, hal baik yang kamu lakukan tidak ada yang memuji, itu tidak akan mengganggu hati kamu, tidak akan mengganggu pikiran kamu gitu. Karena kamu berbuat baik itu ya untuk kebahagiaan diri kamu gitu, bukan untuk kebahagiaan orang lain gitu, bukan untuk pujian, bukan untuk sebuah pengakuan, seperti itu. Kemudian kesulitan dari kita itu sebetulnya kita bertanya-tanya, kita itu udah mandiri atau belum sih? Nah itu salah satu kesulitannya. Taunya kita mandiri itu dari mana? Ya, mandiri itu ialah jangka pendek yang akan saling bahu-membahu atau pada akhirnya akan menjadi sebuah jangka panjang, karena kemandirian ini sangat perlu gitu. Orang tidak selamanya akan mandiri, bisa saja pada usia tua, misalnya usia 50 tahun, usia 40 tahun dia menjadi tidak mandiri. Karena apa? Karena misalnya dia bangkrut usahanya, karena dia jatuh kehidupannya, karena dia difitnah, karena dia ditipu. Banyak hal yang membuat akhirnya orang berada dalam posisi terbawah mereka. Kemudian ketika dalam posisi terbawah, kalau misalnya kita tidak mandiri, apa yang akan terjadi? Nah makanya kenapa mandiri itu penting. Kenapa mandiri itu harus dibangun dari jangka pendek yang kemudian akhirnya efeknya itu menjadi jangka panjang gitu. Contoh dari mandiri dalam jangka pendek itu apa sih? Misalnya bangun tidur, masih dibangunin gak sama orang tua? Kemudian biaya hidup kita masih dibiayain gak sama orang tua atau sama orang lain? Nah itu, jadi kalau misalnya kamu masih bangun tidur dibangunin, kamu hidupnya masih dibiayain sama orang tua, berarti itu belum mandiri. Salah satu caranya gimana biar kita mandiri? Itu hal terkecil dari bangun tidur. Kita bangun tidur tidak lagi dibangunkan sama orang tua, tapi kita bangun sendiri. Kemudian ya bangun sendirinya jangan terus kemudian zuhur kamu baru bangun, karena saya kan mandiri, bangunnya sesuai dengan saya sendiri gitu, tidak dibangunin orang tua, jadi saya zuhur aja baru bangun lah. Itu mah ya juga salah gitu. Kemudian biaya hidup, karena sebentar lagi kita akan lulus sekolah 1 tahun lagi, otomatis kita akan bekerja. Setelah itu kita akan mendapat penghasilan dan kita akan biaya hidup kita sendiri. Kalian berarti sudah mandiri dalam hal membiayai hidup. Setelah itu, setelah kita bisa membiayai hidup kita sendiri, kita kemudian misalnya kita ngekos atau kita pengen punya rumah, itu adalah ketika kalian misalnya ngekos, kalian berarti sudah mandiri, kalian tidak tinggal lagi di rumah orang tua. Tapi saya masih kos, masih kecil, terus kemudian saya pengen ngontrak rumah yang lebih besar, berarti itu kalian maju lagi ke tingkat kemandirian berikutnya. Ketika kalian sudah punya rumah, sudah ngontrak, kalian pengen punya rumah sendiri, walaupun kecil, itu rumah hasil dari keringat sendiri, maka kalian sudah mandiri gitu. Jadi mandiri itu bertingkat dari hal-hal kecil kemudian ke hal-hal besar, seperti itu. Lalu setelah kalian misalnya sudah bangun tidur sendiri, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, tidak tergantung sama orang lain, sudah punya rumah sendiri, hal-hal yang bisa kalian lakukan sendiri dengan prinsip hidup kalian sendiri, kemudian kalian lihat lagi ke keadaan. Oh, orang itu dia bermanfaat ya sama orang lain gitu. Oh, orang itu berguna ya, bukan dimanfaatkan, bukan digunakan, tapi dia bermanfaat untuk orang lain, dia melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Ya, tadi itu adalah contoh-contoh jangka pendek dari hidup mandiri. Lalu contoh jangka panjangnya gimana itu? Nah, jangka panjangnya dalam kemandirian kita ada peran sosial yang tadi itu. Jadi kita mempunyai peran sosial untuk orang lain, kita bermanfaat untuk orang lain, kita berguna untuk orang lain. Jadi kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Lalu hal-hal yang baik itu kita lakukan untuk kebahagiaan diri kita dan juga kebahagiaan orang lain, tanpa kita pengen dipuji, tanpa kita pengen disanjung, tanpa tergantung sama orang lain. Jadi hal baik itu kita bahagia, orang lain juga bahagia. Itu jangka panjangnya. Kemudian
Gimana sih caranya kita biar mandiri? Caranya yang pertama adalah melepaskan diri dari rasa takut bersalah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tidak merasa, duh nanti salah nggak ya kalau misalnya kita kayak gini, duh nanti gimana ya gitu kan kalau misalnya salah ya memang salah, karena dalam proses belajar hidup kita itu kita akan melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak akan berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika misalnya kita ditegur, kita salah, kita terima, oh ini salah, oke kita perbaiki, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah membebaskan diri dari komentar orang lain. Jadi kita jangan takut dikomentari oleh orang lain. Misalnya gini, kalau misalnya saya ngambil keputusan ini, saya melakukan ini, nanti saya dikomentari sama orang, ih kamu mah kayak gini kayak gitu. Nah kalau misalnya kita selalu takut dikomentari sama orang, kita tidak akan pernah melakukan hal itu. Padahal ternyata hal itu bagus untuk diri kita, baik untuk kita gitu. Jadi kita akan selalu berada di tahap yang sama. Kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah berubah ketika kita khawatir dengan komentar orang lain, kemudian kita tidak mau bertindak itu. Lalu untuk apa sih kemandirian ini gitu kan, manfaatnya apa sih? Nah manfaat dari kemandirian ini adalah kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi balik lagi ke hal yang penting tadi, bahwa ketika kita mandiri, kita akan berada dalam potensi terbaik hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mandiri, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kita tidak perlu bergantung sama orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Kita bisa menerima resikonya. Ketika keputusan itu salah, kita tahu resikonya. Gitu. Ketika misalnya keputusan itu benar, kita juga tahu resikonya. Jadi kita tidak tergantung, aku mau ngambil keputusan ini nih, aku mau melakukan tindakan ini, menurut kamu gimana? Itu kita tidak lagi gitu. Tapi kita sudah tahu kalau misalnya seperti ini, saya mau kuliah saja gitu, atau saya mau bekerja saja, kuliahnya nanti saja tahun depan. Kamu sudah tahu risikonya. Ketika kamu bekerja, maka kuliah kamu akan tertunda, maka kamu akan mendapatkan uang. Bisa saja misalnya kamu nanti jadi malas kuliah karena kamu sudah dapat uang, misalnya seperti itu. Tapi kamu bahagia karena itu keputusan yang kamu ambil sendiri. Kemudian ketika kamu mandiri, kamu akan mengetahui kelebihan diri kamu sendiri. Itu di awal dulu kita pernah mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan diri. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mandiri, kamu akan tahu kelebihan diri kamu sendiri. Kalaupun kamu ingin menjadi pribadi yang mandiri, kamu harus mencari tahu kelebihan diri sendiri. Karena apa? Karena tidak semua orang melihat kelebihan dirinya sendiri. Kebanyakan orang adalah melihat kekurangannya. Gitu. Jadi kekurangan kita itu tumpuk deretnya sampai banyak, tapi kelebihan tidak ada satupun. Padahal kita bisa saja punya kelebihan. Kalau kita tahu kelebihan kita, maka kita akan mengembangkannya. Gitu. Maka kekurangan kita itu bisa tertutupi atau bisa hilang karena kelebihan kita. Gitu. Nah lalu kemudian mandiri itu juga kita akan punya nilai pribadi, punya prinsip-prinsip. Jadi kita tidak akan tergantung pada prinsip hidup orang lain. Jadi kita punya prinsip, punya nilai hidup yang kita pegang. Itu. Lalu yang terakhir adalah kita punya tujuan hidup. Kita tahu apa yang ingin kita capai, goal apa yang ingin kita raih. Itu. Kalau misalnya kita tidak mandiri, kita tidak akan punya tujuan hidup. Jadi hidup itu hanya mengalir begitu saja mengikuti apa kata orang lain. Jadi kalau misalnya orang bilang A, kamu akan ikut A. Kalau misalnya orang lain bilang B, kamu akan ikut B. Jadi kamu tidak akan punya prinsip hidup, kamu tidak akan punya tujuan hidup yang ingin kamu raih, misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya begini, kamu punya tujuan hidup itu misalnya saya itu ingin menjadi chef, tapi orang lain mengarahkan kamu jangan jadi chef. Karena kamu tidak punya tujuan hidup atau kamu tidak mandiri. Jadi ketika kamu punya mimpi jadi chef, padahal kamu punya bakat untuk jadi chef, kamu punya kemampuan, kamu nggak akan bisa jadi chef terkenal. Kamu akhirnya ngikutin kata orang lain itu, kamu di sini saja, di B saja. Ternyata kamu akhirnya ngambil di B, padahal kamu punya bakat, kamu punya kemampuan gitu. Jadi kamu harus melihat diri kamu sendiri, kelebihan kamu, tujuan hidup kamu, prinsip-prinsip hidup kamu. Sudah belum sih saya itu mandiri? Ketika kita mandiri, kita akan lebih bahagia, kita bisa menggali potensi hidup kita, kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.